Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Monica Dwi Putri, NIM 2110101029, Prodi S1 Kebidanan Mapel Ibadah Akhlak dan Muamalah. Syarat-syarat orang yang dapat memandikan jenazah. Yang pertama yaitu beragama Islam, baligh, berakal atau sehat mental. Yang kedua, berniat memandikan jenazah. Yang ketiga, mengetahui hukum memandikan jenazah. Yang keempat, amanah dan mampu menutupi aib jenazah. Syarat jenazah yang dimandikan. Beragama Islam, ada sebagian tubuhnya meski sedikit yang bisa dimandikan. Jenazah tidak bisa mati syahid. Bukan bayi yang meninggal karena keguguran. Jika bayi lahir sudah meninggal tidak wajib dimandikan. Ketentuan memandikan jenazah. Orang yang paling utama memandikan jenazah dan mengafani jenazah laki-laki adalah orang yang diberi wasiat. Kemudian bapaknya, kakeknya, keluarga kandungnya, keluarga terdekat yang laki-laki, dan istri. Orang yang paling utama memandikan dan mengafani jenazah perempuan adalah ibunya, neneknya, keluarga terdekat dari pihak wanita, serta suaminya. Yang memandikan jenazah anak laki-laki, boleh perempuan, sebaliknya, untuk jenazah anak perempuan, boleh laki-laki yang memandikannya. Jika seorang perempuan meninggal, sedangkan yang masih hidup semuanya hanya laki-laki dan dia tidak mempunyai suami, atau sebaliknya seorang laki-laki yang meninggal sementara yang masih hidup hanya perempuan saja, dan tidak mempunyai istri, jenazah tersebut tidak dimandikan tetapi cukup ditayamumkan oleh seorang dari mereka dengan memakai sarung tangan. Perlengkapan wajib untuk memandikan jenazah. Yang pertama itu air bersih untuk memandikan jenazah, yang kedua sabun, air yang diberi bubuk kapur barus, dan wangi-wangian tanpa alkohol, sarung tangan untuk memandikan jenazah, sedikit kapas, potongan atau gulungan kain kecil, handuk dan kain khusus basahan. Langkah-langkah memandikan jenazah. Meletakkan jenazah dengan posisi kepala agak tinggi, dua orang yang memandikan jenazah hendaknya memakai sarung tangan. Ketiga, ambil kain penutup dari jenazah dan ganti dengan kain basah agar auratnya tidak terlihat. Yang keempat, setelah itu bersihkan dengan menggosok lembut giginya, lubang hidung, lubang telinga, celah ketiak, celah jari, dan kaki serta rambutnya. 5. Bersihkan kotoran jenazah baik yang keluar dari depan maupun dari belakang terlebih dahulu. Caranya, tekan perutnya perlahan supaya kotoran yang ada di dalamnya keluar. 6. Siram dan basuh seluruh anggota tubuh jenazah dengan air sabun. 7. Atau basuh dari kepala hingga ujung kaki dengan air bersih, siram sebelah kanan dahulu atau kiri masing-masing 3 kali. Yang ke-8, miringkan jenazah ke kiri, basuh bagian lambung kanan sebelah belakang. Yang ke-9, miringkan jenazah ke kanan, basuh bagian lambung kirinya setelah belakang. Yang ke-10, bilas lagi dengan air bersih dari kepala hingga ujung kaki. 11, siram dengan air kapur barus. Yang ke-12, jenazah kemudian diwujudkan seperti orang yang berwudu sebelum sholat. Yang ke-13, pastikan memperlakukan jenazah dengan lembut saat membaliknya dan menggosok anggota tubuhnya. Yang ke-14, jika keluar dari jenazah itu najis setelah dimandikan dan mengenai badannya, wajib dibuang dan dimandikan lagi jika keluar najis setelah di atas kain kafan. Tidak perlu diulangi mandinya, cukup hanya dengan membuang najis tersebut. 15. Bagi jenazah wanita, sanggul rambutnya harus dilepas dan biarkan terurai ke belakang. Setelah disiram dan dibersihkan, lalu dikeringkan dengan handuk dikepang. Yang ke-16, keringkan tubuh jenazah setelah dimandikan dengan handuk sehingga tidak membasahi kain kafannya. Yang ke-17, selesai mandi jenazah berilah wangi-wangian yang tidak mengandung alkohol sebelum dikafani, biasanya menggunakan air kapur barus. Ada beberapa sunnah yang harus diperhatikan dalam mengkaini jenazah, yaitu yang pertama kain kafan yang digunakan masih bagus, bersih, dan menutupi seluruh tubuh mayat. Yang kedua, kain kafan hendaknya berwarna putih. Yang ketiga, jumlah kain kafan untuk mayat laki-laki hendaknya 3 lapis, sedangkan bagi mayat perempuan 5 lapis. Sebelum digunakan untuk membungkus atau mengkafani jenazah, kain kafan hendaknya diberi wangi-wangian terlebih dahulu. Tidak berlebih-lebihan dalam mengkafani jenazah. Niat mengkafani jenazah.
Allahumma tahhirhu kama tahhara hadzal dufnu wa albisu bilibasit taqwa wa jamilu bidufanin ma dafannu ilaihi. Tata cara mengkafani mayat jenazah laki-laki. Pertama, bentangkan kain kafan sehelai demi sehelai hingga 3 lapis. Kain yang paling bawah harus lebih lebar dan luas, serta lapisan diberi kapur barus. Yang kedua, angkatlah jenazah dalam keadaan tertutup dengan kain yang diletakkan di atas kain kafan memanjang lalu ditaburi wangi-wangian. Yang ketiga, lubang-lubang hidung, telinga, mulut, kabul, dan dubur yang mungkin masih mengeluarkan kotoran dengan kapas. Yang keempat, selimutkan kain kafan pada sisi sebelah kanan terlebih dahulu, barulah disusul bagian kirinya. Lakukan selembar demi selembar dengan cara yang lembut. Yang kelima, kemudian ikatlah tali dengan yang sudah disampaikan sebelumnya di bawah kain kafan sebanyak 3 atau 5 ikatan. Yang keenam, jika kain kafan tidak cukup untuk menutupi seluruh badan mayat, maka tutuplah bagian kepala dan kakinya yang terbuka dengan daun kayu rumput atau kertas. Jenazah perempuan. Kain kafan untuk jenazah perempuan terdiri dari 5 lembar, yaitu lembar pertama berfungsi untuk menutupi seluruh badan, lembar kedua berfungsi untuk menutupi kerudung kepala, lembar ketiga berfungsi sebagai baju kurung, lembar keempat berfungsi untuk menutupi pinggang hingga kaki, lembar kelima berfungsi untuk menutupi pinggul. Berikut cara-cara mengkafani jenazah perempuan. Susunlah kain kafan yang sudah dipotong-potong untuk masing-masing bagian yang tertib. Kemudian angkatlah jenazah dalam keadaan tertutup dengan kain yang letakkan di atas kain kafan yang sudah ditaburi dengan wangi-wangian atau kapur barus. Yang ketiga, tutuplah lubang-lubang yang mungkin masih mengeluarkan kotoran dengan kapas. Yang keempat, tutuplah kain pembungkus pada kedua pahanya. Yang kelima, pakaikan sarung. Yang keenam, pakaikan baju kurung. Yang ketujuh, dandani rambutnya dengan 3 dandanan lalu julurkan ke belakang. Ke-8, pakaikan kerudung. Ke-9, membungkus dengan lembar kain terakhir dengan cara menemukan kedua ujung kain kiri dan kanan lalu digulungkan ke dalam. Yang ke-10, ikat dengan tali pengikat yang telah disiapkan. Membaca niat untuk jenazah laki-laki. Usolli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratim fardal kifayatim imaman lillahi ta'ala. Niat jenazah untuk perempuan. Usolli ala hadzihil mayyitati arba'a takbiratim fardal kifayatin imaman ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Allahu Akbar. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Allahumma wafir laha warhamha wa afiha wa afu anha. Maghfir lahu warhamhu wa afihi wa afu anhu wa karim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa sighu bimma'i wa salji wal bardi wa naqihi minal khataya kama yunaqas sawbul afyadu minan danasi wa abiddu daran khairan min darihi wa ahalan khairan min ahlihi wa rawjan khairan min zawji wa qihi fitnatal qabri wa azab. Allahu Akbar. Allahumma la tarimna ajrahu wa la taftina ba'dahu wa lahu. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.